Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliyadi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, pada video ini saya ingin membahas tentang program tahunan. Nah, hal tersebut ditujukan untuk memenuhi tugas final test desain pembelajaran pendidikan agama Islam oleh dosen pengampu Bapak Rahmat Hulbat MPD. Nah, jadi kita akan membahas tentang program tahunan. Sebelumnya, seorang guru itu harus mempersiapkan beberapa instrumen dalam proses mengajarnya. Nah, ada beberapa instrumen yang harus seorang guru itu penuhi. Misalnya, seorang guru itu harus memiliki silabus, misalnya RPP, terus kayak program tahunan, program semester, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang harus dipersiapkan oleh seorang guru dalam mengajarnya. Salah satunya yaitu program tahunan. Nah, program tahunan inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, lalu kita pasti akan bertanya-tanya, apa sih itu program tahunan? Nah, jadi program tahunan itu yaitu seorang guru itu merencanakan alokasi waktu dalam setiap materi pembelajarannya. Jadi itu ditujukan atau difungsikan, dimanfaatkan untuk seorang guru dapat memberikan semua yang diinginkan kepada peserta didiknya. Apa yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya itu dapat tersampaikan dengan optimal dan sesuai dengan kompetensi IT dan kompetensi dasar yang diharapkan yang telah disusun oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan yang sudah disusun di dalam kurikulum. Nah, jadi program tahunan itu adalah perencanaan alokasi waktu dalam setiap materi pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus membagi-bagi, mengalokasikan waktu dalam setiap mata pelajarannya. Nah, jadi itu adalah poin penting dari pengertian program tahunan itu dulu. Nah, selanjutnya kita akan bertanya-tanya, apa sih manfaat dari program tahunan? Nah, lalu di sini ada beberapa manfaat dari kita itu menyusun program tahunan. Yang pertama yaitu agar materi yang nantinya akan kita sampaikan itu bisa tersusun secara logis, sistematis, dan hierarkis. Nah, manfaat yang pertama itu agar materi kita bisa tersampaikan secara sistematis. Nah, yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok pembahasan. Nah, tadi sudah kita singgung di pengertiannya, bahwa manfaat yang kedua yaitu kita dapat mendistribusikan alokasi waktu untuk dalam setiap pokok pembahasan, sehingga materi pembahasan dapat diselesaikan semuanya dan bisa disampaikan kepada peserta didik. Nah, oleh karena itu dapat dibagi waktu-waktu yang sudah kita hitung, kita jumlahkan, itu bisa merata dan bisa kita sampaikan kepada peserta didik dengan optimal. Yang ketiga yaitu untuk mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga itu yaitu agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Nah, sehingga seorang guru itu dapat mudah mengetahui apa sih target dari kurikulum tersebut dalam setiap pokok bahasannya dan setiap bulannya. Nah, yang kelima, dijadikan pedoman untuk menyusun promes. Nah, program tahunan ini nantinya juga akan dijadikan pedoman untuk menyusun promes. Promes ini adalah program semester. Nah, yang terlebih dahulu disusun oleh seorang guru itu yaitu menyusun program tahunan, kemudian program semester. Nah, program semester itu ada setelah disusunnya program tahunan. Selanjutnya, fungsi yang ke-6 yaitu dijadikan pedoman untuk menyusun kalender pendidikan. Nah, yang terakhir adalah digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Nah, jadi manfaatnya itu sangat banyak, yaitu manfaat yang paling penting itu yaitu agar materi pembelajaran itu dapat didistribusikan atau
pembagian waktu itu bisa terbagi secara optimal ke dalam seluruh pokok pembahasan, sehingga ada pembagian waktu itu bisa merata dan bisa disampaikan seluruh materi pembelajaran itu bisa disampaikan dengan optimal kepada peserta didik. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyusun prota, yaitu yang pertama, kita itu seorang guru itu harus menganalisis kalender pendidikan. Nah, lalu kemudian memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahun ajaran baru, pekan atau minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Adapun hari libur yang perlu diberi tanda yaitu meliputi libur akhir tahun ajaran, libur keagamaan, libur hari besar nasional, dan libur untuk hari khusus. Nah, setelah seorang guru itu menganalisis kalender akademik atau kalender pendidikan, maka seorang guru itu memberikan tanda untuk hari-hari libur. Nah, lalu kemudian memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Nah, jadi di sini selanjutnya dulu menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasan yang dipikirkan efektif. Alokasi waktu yang disediakan harus sesuai dengan ruang lingkup materi, tingkat kesulitan, pentingnya materi, dan waktu untuk melakukan review pada materi tersebut. Nah, langkah-langkah seorang guru dalam menyusun program tahunan itu yaitu seorang guru itu menganalisis kalender pendidikan. Nah, dari sana seorang guru menandai hari-hari libur dan menandai minggu-minggu efektif ada berapa. Nah, dari sana seorang guru dapat menghitung jumlah minggu efektifnya, jam pelajaran di dalam minggu efektif yang efektif. Nah, sehingga di sana seorang guru dapat menjumlahkan jumlah minggu efektif, menghitung jumlah pelajaran yang dapat diperoleh dari kalender pendidikan tersebut. Nah, dari sana seorang guru dapat jumlah hari-hari ini, jam-jam efektif mengajar. Nah, dari sana seorang guru dapat menyusun. Setelah itu seorang guru dapat menyusun, mengalokasikan waktu minggu-minggu efektif dan jam-jam pelajarannya efektif itu ke dalam materi-materi pembelajarannya, ke dalam pokok-pokok bahasan materinya. Nah, dari sana seorang guru itu dapat menyusun, membagi yang mana yang lebih penting, yang mana lebih urgent, atau dari yang mudah kepada yang sulit. Nah, dari sana seorang guru dapat membagi, untuk materi ini misalnya perlu berapa jam, untuk materi ini berapa jam. Nah, itu seorang guru harus mampu membagi, mengalokasikan waktunya tergantung dari pokok bahasannya. Nah, lalu bagaimana apa aja sih komponen, bagaimana sih bentuknya program tahunan itu, nanti akan saya tampilkan di akhir video contoh dari program tahunan. Nah, lalu apa aja sih yang ada di dalam program tahunan itu, apa aja sih komponennya? Nah, yang pertama itu ada identitas. Tentu di program tahunan itu ada identitas, yaitu yang memuat seperti nama sekolahnya, mata pelajarannya, dan tahun pelajarannya. Nah, itu yang utamanya. Bisa ditambah seperti semester berapa, mungkin kelas berapa, itu bisa. Nah, seperti kalau di bawahnya itu bisa disertai juga tanda tangan guru mata pelajaran dan tanda tangan kepala sekolah yang mengetahui akan program tahunan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada KI, yang ketiga ada KD. Nah, di dalam prota itu harus juga kita masukkan kompetensi inti, kompetensi dasar. Di dalam prota itu harus kita masukkan juga. Nah, selanjutnya bisa di sini ada beberapa versi, ada yang memasukkan bahan pokok pelajaran, bahan materi pelajarannya, ada yang masuk, ada yang enggak. Jadi kalau ditambah itu ada juga, kalau susunan itu KI, KD, terus ada materi pokok pelajarannya, kemudian alokasi waktu, lalu keterangan. Itu prota itu berbentuk seperti tabel-tabel yang tersusun dari kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian materi pelajaran, terus alokasi waktunya berapa untuk materi pelajaran tersebut, lalu keterangannya. Nah, itulah beberapa komponen dari program tahunan. Nah, dapat kita simpulkan, yang pertama tadi ada pengertian. Ya, secara sederhana pengertiannya tadi adalah
seorang guru itu merencanakan mengalokasikan waktu untuk setiap materi pokok bahasan dalam mata pelajarannya. Itu secara garis besar pengertian dari program tahunan. Yang kedua yaitu manfaatnya. Nah, manfaatnya itu yaitu tadi agar materi itu bisa tersampaikan, semua materi yang ada itu bisa tersampaikan secara efektif kepada peserta didik, kepada murid. Itu manfaatnya secara garis besarnya, agar bisa tersampaikan secara optimal. Yang selanjutnya itu langkah-langkah menyusun prota. Yang pertama itu adalah seorang guru tadi menganalisis kalender pendidikan, kemudian menghitung minggu efektif, pekan efektif. Lalu seorang guru itu menjumlahkan berapa jam pelajaran yang dapatkan dalam satu tahun tersebut. Lalu seorang guru itu mengalokasikan waktunya untuk dalam setiap mata pelajarannya. Nah, yang terakhir yaitu komponen program tahunan. Yang pertama tadi ada identitas dari prota tersebut, meliputi nama sekolah, mata pelajarannya, mungkin kelasnya, tahun pelajarannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada KI-nya, kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya. Ada alokasi waktunya dan keterangan. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Itu saja video tentang prota kali ini untuk memenuhi tugas final tes desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.